Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reni Leonika sebagai MC atau pemandu dalam kegiatan Talkshow untuk sesi 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Bapak Ibu sekalian dapat hadir di ruangan ini untuk kegiatan Talkshow kita di hari Rabu. Selamat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Talkshow kali ini mengangkat tema berbagi praktik baik pelatihan pembelajaran mendalam. Dalam hal ini saya sebagai pemandu untuk sesi 1 akan membantu untuk tim SMA 8 Mandau dalam kegiatan video berbagi praktek baik yang sudah disiap untuk ditayangkan. Mungkin tema ini sangat penting bagi kita semua karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, mempercepat penyebaran inovasi pembelajaran, kemudian membangun budaya kolaboratif di sekolah, memperkuat profesionalisme guru, membantu memecahkan masalah pembelajaran secara lebih cepat, memastikan pembelajaran mendalam berjalan konsisten, fokus pada dampak bagi murid. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada moderator untuk menyalakan video dari berbagi praktek baik SMA Negeri 8 Mandau. Belajar bukan sekedar menghafal pengetahuan. Belajar adalah proses menemukan makna, berpikir kritis, dan bertumbuh bersama. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki cara belajar dan potensi yang berbeda. Tugas kita sebagai guru adalah menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, kolaboratif, dan menumbuhkan karakter. Pembelajaran mendalam bukan sekedar strategi mengajar, tetapi pendekatan hati untuk menumbuhkan kesadaran diri, empati, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Inilah cerita kami dalam menerapkan pembelajaran mendalam di kelas 12 Bahasa Inggris dengan tema energi untuk kehidupan berkelanjutan. Pembelajaran yang tidak hanya fokus pada teks, tetapi juga aksi nyata. Wow, guys, how are you today? Di awal, guru memastikan kesiapan murid untuk memulai pembelajaran. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menayangkan video, lalu menyampaikan pertanyaan reflektif terkait video tersebut. Dalam desain pembelajaran, guru melibatkan pihak kantin sekolah sebagai mitra lokal dalam kemitraan pembelajaran. Misi Bu, jadi kami dari kelas 12 1A di sini izin mewawancarai dan mengambil video. Sebelumnya apakah Ibu mengizinkan? Ya, mengizinkan. Baik, di sini kami mendapatkan tugas mengenai kampanye sosial, yaitu menghemat energi atau saving energi. Nah, di sini kami izin melampirkan beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama, apa saja alat-alat elektronik yang Anda gunakan selama berjalan di sini? Contohnya yang utama kayak lampu, Ya, kayak blender, kulkas, kipas angin, nah itu aja. baik. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami Anda dan meluangkan waktunya. Ya. Terima kasih Teh. Sama-sama. Lalu murid memilih bentuk kampanye seperti poster digital, video pendek, atau mini performance tentang save energy, save our future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're from Real Time. We would like to share you guys about our work. This poster about saving energy in school. There is easy way to help our school saving energy. The first one is turn off lights and devices. The second one is unplug electronics. The third one, use natural light. And the fourth one is
closed doors and windows. And the last one is report please. Dan, what is admire? Ada, what is your wish? Wishnya apa? Harapannya? Pada tahap ini, guru hanya menjadi fasilitator, memberi ruang bagi ide, bukan jawaban. Inilah momen di mana kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis benar-benar hidup. I am from group 2 will give feedback for group 5. I like them design the poster. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, thank you, applause. Can you play back to the position again? So, what did I learn about saving energy? I learned about saving energy and saving our environment, our earth, and it can save our future. Okay. In my opinion. Wow, thank you. Give you a clap. Dari perhitungan yang kita lakukan pada hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, pada hukum 1 Newton kesimpulannya bahwasanya benda yang bergerak tetap bergerak dan benda yang diam tetap diam. Seperti yang kita lakukan tadi, di mana ada koin yang diletak di atas kertas dan kertasnya kita tarik secara cepat, maka koin itu tetap diam dan jatuh ke dalam gelas. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini, Ibu Karena. Pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kamu dan kita semua yang ada di kelas ini. Sampai bertemu, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dari pembelajaran ini, saya melihat perubahan nyata. Murid menjadi percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan mulai peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari kita terus menumbuhkan pembelajaran yang berpihak pada murid, membangun karakter, dan menyiapkan generasi yang tangguh menghadapi masa depan. Baik, tepuk tangan hasil video kreatif dari SMA 8. Sebelum kita lanjut dengan sesi tanya jawab Bapak Ibu, kita perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ridai sebagai guru fisika di SMA Negeri 8 Mandau, sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai wakil kurikulum. Selanjutnya ada Ibu Anita Tri Komalasari SPD sebagai guru bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa lihat dari videonya tadi. Kemudian ada Ibu Laura Azahra SPD sebagai guru sosiologi di SMA Negeri 8 Mandau. Baik Bapak Ibu sekalian, tayangan video tadi sudah dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran mendalam. Tapi untuk lanjut kegiatan Tolso ini kita buat alur kegiatannya agar waktu yang sudah disepakati selesai tepat pada waktunya. Untuk tayangan video tadi sudah berlalu 10 menit. Selanjutnya ada pemaparan singkat dari narasumber yang kami minta dari hasil video tadi, cukup 2 menit per individunya. Kemudian diskusi tanya jawab nanti kami berharap dari para tamu undangan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini akan mengajukan 2 pertanyaan. Cukup 2 pertanyaan dan nanti akan ada sesi tanya jawabnya ini selama 10 menit. Berarti nanti ruang waktu tanya dan jawab 10 menit. Nanti ada penutupan dari kegiatan ini hanya waktu 4 menit. Berikut alur talkshow hari ini agar acara berjalan lancar sesuai waktu yang sudah disepakati.
Baik Bapak Ibu, untuk memulai sesi inti ini kami persilahkan narasumber yang pertama Pak Ridhoi untuk menyampaikan materinya selama 2 menit. Terima kasih Bu Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tentunya kami hormati dan yang kami muliakan Ibu Fasil, Bapak Fasil, kemudian panitia yaitu Bu Sri dari Kaca Pinas, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu yang berhadir di ruang ini. Langsung saja, di dalam pembelajaran yang kami paparkan tadi di dalam video itu, yaitu tentang hukum 1 Newton dan 2 Newton. Nah, kami sudah membuat aplikatif yang sederhana. Kita mulai dari yang kecil terlebih dahulu, yaitu secara manual. Ibu kan pernah menaiki lift? Pernah Bapak naik lift? Pernah. Nah, aplikasi hukum Newton ini seperti ini dulu. Jadi, katrol, ya, kemudian kita putar. Ya. Nah, ini aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ini secara manualnya. Nah, seperti ini, Bu. Inilah yang dinamakan di dalam pembelajaran mendalam BBM, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Gembira anak di dalam membuat hal seperti ini. Dan sadar anak, oh iya, lift ini bahwasanya dari aplikasi hukum Newton. Oh iya, bahwasanya saya mempelajari hukum Newton yang telah kita alami dalam kehidupan sehari. Ini yang pertama. Yang kedua, minta tolong Bu, ambilkan yang apa? Yang kedua adalah roda berporos. Roda poros berputar. Belting yang ada di dalam mesin mobil dan belting yang ada di dalam sepeda motor dari aplikasi hukum kerja yang roda berporos berputar. Nah, ini ya Bu. Oke Bu. Nah, inilah kita dapatkan di dalam PM yang dipaparkan oleh atau yang ditunjuk ajar oleh Fasil, kemudian kami terapkan di sekolah kami. Demikian. Kemudian ada lagi, kalau seandainya nanti Bapak Ibu pingin ke stand kami, silahkan kami akan terangkan apa saja produk inovatif yang kami telah lakukan di S1 Mandau. Sekian. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Anita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Izin untuk para Ibu hadirin sekalian ya. Saya melanjutkan pemaparan terkait penerapan pembelajaran mendalam yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 8 Mandau. Nah, tadi kita sudah lihat videonya, itulah penerapan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di sana saya mengajar kelas 12. Di sana melibatkan kemitraan dalam pembelajaran. Di situ terlihat juga prinsip menggembirakan bagi anak. Anak merasa bahagia ketika kita membawa pembelajaran di luar dari kelas. Nah, di awal kita tahu bahwa dalam pembelajaran mendalam ini ada prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, dari video yang ditayangkan tadi, dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sudah tercover semuanya. Yang mana penerapan prinsip yang berkesadaran, yang bermakna, dan juga menggembirakan. Dan di akhir pembelajaran itu asesmen dilakukan, itu ada pembuatan poster. Jadi kita memberikan kesempatan kepada murid bentuk media yang mau mereka tampilkan. Jadi di sini juga melibatkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi walaupun kita sudah masuk ke pembelajaran mendalam, pendekatan baru, namun pembelajaran berdiferensiasi juga tetap dilaksanakan supaya ada variasi dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, di mana di akhir pembelajaran itu menggunakan refleksi dalam praktik yang dilakukan tentang energi tadi, energi save our future. Di situ menggunakan metode refleksi to start always. Jadi antar kelompok yang telah menyajikan baik dalam poster ataupun dalam mini performance, kelompok lain itu akan memberikan umpan balik menggunakan model to start always. Dua hal yang baik dan satu harapan untuk kelompok yang telah tampil tadi. Nah, jadi gambaran sekilas dari video kami tadi. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya izin dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Laura Azhara. Pada Bu Laura. Terima kasih Bu Anita, silakan dilanjutkan Bu Laura. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Laura Azhara. Di sini saya, pada video praktik baiknya, saya lebih menekankan kepada reflektif pembelajaran karena saya pribadi ternyata setelah mengikuti pelatihan ini baru menyadari bahwa reflektif pembelajaran saya itu kurang banget. Jadi di situ saya lebih banyak menggunakan reflektif dalam setiap pembelajaran.
Dimana di sini pembelajaran reflektifnya itu tergantung situasi dan kondisi yang bisa di kelasnya bagaimana. Kalau ternyata waktunya masih banyak yang kurang atau berlebih, biasanya saya menggunakan reflektifnya itu tulis. Di stand kami itu ada chips sosiologi, jadi mereka menuliskan apa yang mereka rasakan hari ini, di mana kekurangan mereka dalam pembelajaran, apa yang mereka rasakan lebih dalam pembelajaran hari ini. Dan kalau misalnya waktu dalam pembuatan reflektifnya itu singkat, biasanya saya menggunakan secara online, itu menggunakan Padlet, bisa misalnya, atau apa sih? Ya, masih banyak lagi Bapak Ibu bisa mengunjungi stand kami. Terima kasih Bu. Cukup Bu, masih ada waktu. Baik, itu dia pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh guru SMA Negeri 8 sebagai narasumber di sesi 1. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengajukan 2 pertanyaan. Bapak Ibu tahu? Ya wajib, kalau nggak selesai acaranya. Iya, oh iya, biar semangat ya. Ada yang ingatkan untuk yang bertanya Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita punya door prize-nya. Jadi ada istimewanya yang ingin bertanya. Dipersilakan Bapak Ibu. Tanya aja dari hasil videonya, apa yang kira-kira mau Ibu tanyakan. Oke, mungkin dari peserta ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya Ibu. Ya, saya Bu Ayu dari SMA SIT Mutiara. Saya mengajar bahasa Inggris. Terus tadi kebetulan Miss Anitanya juga guru bahasa Inggris ya Miss ya. Saya menanya sama Miss Anita nih. Tadi Miss berkolaborasi bertiga ya Miss ya, mapel, fisika, bahasa Inggris sama sosiologi. Nah terus saya pengen tanya sama Miss, itu kalau kita berkolaborasi itu yang bahasa Inggrisnya saja? Yang bahasa Inggrisnya saja tadi itu alokasi waktunya, Miss tadi materinya exposition text ya Miss ya? Bukan? Hortatorik ya, hortatoriknya diambilnya. Itu alokasi waktunya untuk yang bahasa Inggris saja. Mulai dari tadi di dalam kelas sampai Miss ngajak anak-anak ke kantin ya, survei. Kemudian sampai lagi mereka menghasilkan karya poster itu alokasi waktunya berapa lama Miss? Berapa JP gitu? Itu pertanyaannya. Mungkin nanti kalau ada lagi saya nyusul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Ayu yang sudah bertanya. Ini dong, Mas. Coba aja tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Terima kasih. Yang bertanya aja dikasih terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Mungkin kita lanjutkan. Tadi sudah disimak pertanyaannya mengenai alokasi waktu, karena di dalam strategi pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian itu menyangkut tentang pembelajaran inquiry kolaboratif. Mungkin yang dipertanyakan oleh Ibu Ayu dari Mutiara yang juga guru bahasa Inggris tentang alokasi waktu dalam pembuatan poster dan mitra. Nah, yang di kantin tadi, silakan Ibu dijawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Miss Ayu ya. Nah, terkait dari alokasi waktu ya Miss ya. Nah, ini kan kegiatan ini kita menggunakan model pembelajaran yang project based learning. Nah, dimana jadi pertemuan itu lebih dari satu pertemuan. Jadi rancangan RPM yang sudah kami buat itu lebih kurang ada 3 pertemuan. Nah, makanya tadi pas yang pertemuan yang ke kantin pakaiannya kan berbeda lagi tuh. Nah, karena itu di pertemuan berikutnya untuk bisa survei gitu. Jadi kalau project based learning ini kan ada beberapa tahap ya, kita mulai dari rancangan desainnya dulu gitu. Jadi kan nggak langsung ke desainnya. Jadi ada beberapa fase untuk model pembelajaran project based learningnya. Jadi lebih kurang
kami buat di LPM itu ada 3 pertemuan prediksi. Gitu. 3 JP, cuma terkadang kalau di sekolah kami yang jamnya siang itu agak diciutkan gitu, jadi makanya memposisikan dengan kelasnya juga gitu. Gitu Miss Ayu. Oke, thank you Miss Ayu. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Miss Ayu, karena guru bahasa Inggris ya. Miss Ayu dari SMA Mutiara sudah terjawab. Jadi itu terkait dengan pertemuannya yang 3 kali pertemuan, karena ada proses fasenya merancang, kemudian mengaplikasikan, dan nanti tentu saja ada refleksi dari tim inquiry kolaboratifnya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kami minta dari tamu. Ya, dipersilakan Ibu. Diperkenalkan dirinya, asal sekolah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mika. Saya Ibu Nurmiyanti dari SMA Negeri 3 Mandau. Dari pagi sudah menyaksikan talkshow Bapak Ibu. Waduh, menarik sekali. Saya tunjukkan langsung kepada Pak Dai. Saya tertarik sekali dengan apa yang beliau sajikan, dan tadi saya juga sudah melihat beliau memberikan arahan dan mempresentasikan kepada saya sendiri tadi. Yang saya tanyakan Pak Dai, apakah ada kolaborasi dengan mata pelajaran lain, dan itu mata pelajaran apa? Saya tertarik sekali karena saya kebetulan guru bidang studi bahasa Indonesia. Saya juga ada materinya teks prosedur. Apakah di sekolah Bapak ada kolaborasi dengan bidang studi lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dai nampaknya tidak sabar menjawab pertanyaan Ibu Nurmiyanti yang sekaligus adalah guru dari SMA Negeri 3 Mandau ini ya. Guru bahasa Indonesia Pak. Penasaran Pak Ridhoi ya. Jadi Pak Dai dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tadi tentang kolaborasi mapelnya. Dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bu Nurmiyanti. Saya langsung saja jawab. Di paparan video kami itu judulnya Save Energi. Nah, sekarang BBM kita itu sudah habis Bu. Ada energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Sekarang kami membuat inovasi, yaitu adalah mobil pakai panel surya. Ini anak kalau kita kasih Ibu, dia bergembira aja. Ini apa nih Pak? Gimana cara membuatnya Pak? Nih, karena sebenarnya ini di luar. Kalau kita bawa ini bisa berjalan itu. Jadi kami berkolaborasi, laporannya dengan bahasa Inggris. Kemudian kami fisika membuat inovasi seperti ini. Lalu Ibu Laura di dalam pembelajaran sosiologinya, yaitu tentang judulnya globalisasi. Ya, nah itu kolaborasi, inquiry kolaborasinya Bu. Oke Bu, apakah puas dengan pertanyaan saya, dengan jawaban saya Bu? Nah, Jadi kalau dengan Miss apa ya. dengan materinya apa Miss? Yang apa temanya, bahasannya apa? Iya, kalau kami kan kita di bahasa secara bersama ya Bu ya. Nah, kalau yang bahasa Inggris ini saya kaitkan itu ke yang hortatory exposition. Jadi di mana anak nanti endingnya itu ada memberikan ajakan untuk menghemat energi. Gitu. Di situ sinkronisasinya. Baik, mungkin saya simpulkan Bu Nurmiyanti secara ilmu pengetahuannya membuat alat ya, seperti untuk menghemat BBM menggunakan panel surya, jadi salah satunya saja karena ada beberapa contoh lainnya untuk menghemat energi. Kemudian dari Ibu Anita bahasa Inggris, di TP-nya itu tentang agak susah lidah saya berbahasa Inggris Bapak Ibu. General text itu hortatory exposition. Exposition ya, begitulah. Bersilat lidah saya begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kalau dari sosiologi tadi masalah sosial di lingkungan sekitar, berarti menghemat energi itu masalah sosial yang harus diatasi. Baiklah Bapak Ibu, pertanyaan sudah berlalu ya. Ada presnya tadi. Oh iya, itu tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Nurmiyanti ya. Padahal bertanya, oh ditanya besarannya. Nanti kita ukur senti sampai ke milinya. Kalau enggak berarti salahnya Bu Ai. Kenapa dia enggak rapat-rapat gitu ya? Baiklah Bapak Ibu, banyak hal yang kita pelajari dari talk ini. Karena saya masih sesi 1, masih sesi 2, 3 dan 4 ya.
Mungkin secara garis besar kita dapat mengambil beberapa poin penting dari hasil video dan makna dari pembelajaran inquiry kolaboratif, yaitu pemanfaatan dari pembelajaran mendalam ini adalah kita mengaplikasinya dalam kegiatan di kelas, yaitu dengan prinsip pembelajaran mendalam dan pengalaman mengajarnya, sekaligus pemanfaatan digital itu termasuk dari strategi pembelajaran mendalam. Ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber, fasilitator, panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini. Nanti dilanjutkan di sesi 2. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.